Sejahtera. Wah, luar biasa lagi sekali. Ini sebuah kebahagiaan kita setelah 2 minggu ini, Bapak Ibu. Akhirnya kita bisa berkesempatan berkumpul lagi malam ini dalam acara Second Weekly Recognition Night. Artinya adalah malam penghargaan di minggu kedua bulan Mei tahun 2026, Bapak Ibu. Oke, selamat datang semuanya. Suara saya jelas, Pak Bang Rapan? Jelas, Oke. jelas. Iya, siap. Bapak Ibu, saya lihat sudah dari banyak kota hadir. Belora selalu menggelora, sebuah inspirasi untuk kita. Tim dari Bali juga mulai hadir, cukup banyak. Bang Iwan, tim dari NTT, apalagi Bunda Dewi Amalia Berlian. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu semuanya, tentu Anda bertanya bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, ini acara apa ya? Jadi, untuk diketahui, kita di Klub 100 Juta PT bersama Kingsa Sejahtera didukung oleh dari perusahaan. Kita memiliki yang namanya Movement Academy. Kita dituntun bagaimana kita bisa mencapai ibaratnya kita ini para pendaki, Bapak Ibu. Puncak yang pertama kita adalah mencapai puncak pertama 100 juta rupiah bersama Kingsa. Nah, malam ini, acara ini kita rayakan. Pos kita sudah sampai di mana? Sebelum sampai ke puncak itu, ibaratnya ada pos 1, pos 2, pos 3. Berkesempatan untuk kita menarik napas, mengisi diri, bahkan menghargai perjuangan kita, termasuk mengevaluasi perjuangan kita. Ibaratnya seperti itu. Baik, izinkan saya Bapak Ibu, nama saya Artawe dari Gianyar, Bali, yang akan memandu acara kita selama 1,5 jam ke depan. Adapun acara kita yang pertama nanti adalah kita akan mendengarkan kisah yang akan menginspirasi perjalanan kita selagi Bapak Ibu. Nah, ibaratnya selagi malam ini kita semua merayakan, kita duduk merayakan perjalanan kita telah sampai di pos yang mana dalam rangka menuju puncak pertama yaitu 100 juta bersama Kingsa Sejahtera. Apakah Anda sudah sampai di pos 1? Apakah sudah sampai di pos 2, di pos 3, pos 4, pos 5, yaitu Diamond? Atau bahkan kita baru memulai, Bapak Ibu? Bahkan kita yang baru memulai mungkin bertanya, bagaimana caranya sampai di pos 1 dan berikutnya? Nah, malam ini, tujuan acara ini adalah kita akan mendapatkan inspirasi dari mereka-mereka yang telah melalui perjalanan ini. Setuju Bapak Ibu? Oleh karena itu, siapkan diri kita, fokuskan diri, ya. Sebelum mulai, mari kita semua ketik 100 juta, Pak Bu. Silakan ketik 100 juta, 100 juta. Selagi tujuan kita adalah membawa kita menuju kepada puncak yang pertama 100 juta bersama Kingsa Sejahtera. Ibaratnya pendaki, kita dipandu Pak Ibu oleh seorang guide yang luar biasa, sangat bersyukur. Pertama, sebelum kita mulai acara, tentu kita mengucapkan terima kasih, bersyukur atas hadirnya PT bersama Kingsa Sejahtera dengan Movement Academy-nya. Dan rasa syukur serta terima kasih kita kepada orang tua, guide kita yang akan menuntun kita mencapai 100 juta. Yang tiada lain adalah leader kita yang luar biasa. Yang sampai hari ini beliau sudah sampai kepada pos gold class. Yang luar biasa adalah Bapak Yudi Yono. Selamat Pak Yudi. Berikan selagi rasa syukur kita ketik 100 juta Bapak Ibu. Ya, 100 juta. Bahwa kita semua akan menuju 100 juta bersama Klub 100 Juta. Silakan. Baik, yang hadir malam ini sudah ada 20 orang. Baik yang mencapai kepada silver class, gold, sapphire class, gold class, bahkan juga silver class Bapak Ibu. Nah, acara kita yang pertama, nah, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Ibu, di Klub 100 Juta ini ada pos-pos yang selalu kita dituntun. Yang pertama adalah bagaimana mencapai pos yang pertama, kalau saya sebut itu adalah pos pertama, disebut dengan Sapphire Class. Pos yang kedua adalah Silver Class.
Sapir kelas itu seperti apa? Bapak Ibu kita semua yang sudah join di PT Bersama Kisah Sejahtera, apapun paket yang Anda ambil, asalkan Anda sudah RO melakukan repeat order 5 poin, kemudian memiliki 3 downline langsung, Anda adalah di posisi Sapir kelas. Yaitu. Kemudian ketika Anda Bapak Ibu kita semua sudah mencapai bisa melakukan RO 10 poin, kemudian downline langsung kita itu minimal 9, ya tentu kita sudah ada di komiter dan memiliki setidaknya 3 downline kita, 3 jalur kita di posisi Sapir. Maka kita sudah mencapai peringkat yang disebut Silver Class Bapak Ibu. Nah, acara yang pertama, saya yakin Bapak Ibu siap ya, penasaran bagaimana caranya mencapai Silver Class tadi yang sudah bisa membantu timnya mencapai Sapir dan beliau melakukan RO minimal 10 tentunya dan sudah peringkat membershipnya minimal komiter. Kita malam ini Bapak Ibu awali dengan mendengarkan kisah seorang ibu yang beliau bahkan sudah berturut-turut mencapai Silver Class dalam 4 bulan perjalanan PT Bersama Kisah Sejahtera, tapi beliau sudah 3 bulan berturut-turut silver. Wah, ini luar biasa. Tentu sebuah kedahsyatan. Bagaimana beliau mencapainya? Dengan rasa hormat saya mengundang Ibu Dewi Amalia dari Solo. Ibu silakan berkenan berbagi kepada kami semuanya. Bapak Ibu berikan tepuk tangan dan ketik 100 juta untuk Ibu Dewi. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Ketut Artawa untuk waktu yang diberikan kepada saya. Dan Bapak Ibu, terus berikan ketikan angka 100 juta sebagai apresiasi kita kepada salah satu leader di Bali yang luar biasa, yaitu Sapir Bapak Ketut Artawa yang juga sudah meraih peringkat Sapir sebanyak 3 kali berturut-turut Bapak Ibu. Ya, terus berikan ketikan angka 100 juta untuk beliau Bapak Ibu. Ya, oke. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini yang baru pertama kali ya melihat wajah saya ya, baru pertama kali bertemu dengan saya di sini, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Dewi Amalia. Boleh dipanggil Dewi, boleh dipanggil Dea, ya. Dan saya saat ini tinggal di Kota Solo, Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini saya mohon izin, Bapak Ibu ya, kalau saya saat ini berada di hadapan Bapak Ibu sekalian, bukan karena saya hebat, itu tidak, Bapak Ibu. Tapi di sini karena saya terketuk ya, ingin sedikit menceritakan perjalanan bisnis saya di sini, di mana semua itu berawal dari impian Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, pada saat itu dulu ya anak saya waktu itu masih kecil Bapak Ibu ya. Jadi masih kecil di mana saat itu saya sebenarnya posisi saya adalah status saya sebagai karyawan ya. Sebagai seorang karyawan di mana saya harus bekerja dari pagi sampai sore. Nah, seperti itu terus yang saya lakukan seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu ya, ketika di sini saya melihat juga banyak para ibu-ibu yang hadir ya, para ibu rumah tangga yang hadir di sini. Ya, kita tentunya bisa merasakan ya ibu-ibu bagaimana rasanya hati kita sebagai seorang ibu ketika kita meninggalkan anak kita yang posisi masih kecil ya, yang dimana seharusnya masih membutuhkan bimbingan kita seperti itu. Nah, kemudian di situ juga Bapak Ibu saya pada saat saya posisi bekerja sebagai seorang karyawati, disitulah sebenarnya hati saya sudah mempunyai impian ya, di mana ketika saat itu masih banyak orang yang dengan yang namanya sebuah bisnis jaringan atau bisnis multilevel marketing, banyak yang mereka masih menolak ya, banyak yang mereka masih berpikiran negatif. Tetapi saat itu saya sudah mempunyai sebuah impian ya, sebuah impian bahwa saya suatu saat saya harus akan menekuni profesi sebagai network builder. Nah, kemudian tentunya perjalanan itu tidak mulus Bapak Ibu ya. Pada saat saya juga pernah waktu itu keluar juga ya, setelah saya keluar dari pekerjaan saya, kemudian saya mencoba bisnis konvensional Bapak Ibu.
Nah, tentunya bisnis konvensional itu banyak sekali kita tahu ya Bapak Ibu bahwa yang namanya bisnis konvensional itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Ya, pada zaman itu tahun kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu Bapak Ibu ya itu saya lakukan dan modal saat itu sudah bernilai kurang lebih sekitar 100 juta yang saya keluarkan. Dan apa hasilnya Bapak Ibu? Ya karena bisnis konvensional tidak ada yang membimbing ya akhirnya bisnis itu saya mengalami kebangkrutan ya dan juga modal saya tidak kembali. Nah, kemudian saya mencoba lagi untuk melamar pekerjaan lagi. Kemudian pada saat itu tetap anak saya masih kecil, Bapak Bu ya, anak saya masih kecil dan disitulah ketika saya seorang ibu ya itu hati saya tergetar. Ada satu titik di mana hati saya betul-betul tergetar, Bapak Ibu, ketika saya harus meninggalkan anak saya yang saat itu masih kecil dan saat itu anak saya harus dirawat di rumah sakit, Bapak Ibu. Disitulah hati saya sebagai seorang ibu menjerit. Saya waktu itu berpikir, buat apa saya mencari uang? Buat apa saya banting tulang kalau ketika anak saya membutuhkan saya tidak bisa mendampingi dia. Disitulah Bapak Ibu. Kemudian saya mulai betul-betul saya seriusi, saya fokus, saya tekun, saya mantapkan diri saya untuk saya kembali resign. Ya, kembali resign dari pekerjaan yang sudah cukup lama juga saya tekuni ya dan saat itu juga banyak dari teman-teman satu instansi saya yang juga menyesalkan ya kenapa saya harus keluar, tetapi disitulah saya memutuskan untuk demi anak saya harus keluar. Dan mulai 2013 Bapak Ibu, ya memang belum lama ya, baru mulai 2013 saya akhirnya menekuni dunia network marketing ini Bapak Ibu. Dan disinilah saya merasakan, saya bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan seorang ibu yang bekerja, yang mencari tambahan pendapatan untuk anak saya. Dan di sini juga Bapak Ibu, disitulah saya pun juga saat itu juga kadang miris ya Bapak Ibu ketika eh, banyak yang bercerita kepada saya, ya ibu-ibu yang mereka mengeluhkan anaknya, ya yang mengeluhkan anaknya, menganggap bahwa anaknya itu banyak bermasalah, menganggap bahwa anaknya itu nakal, susah diatur. Di situ sebenarnya saya juga miris Bapak Ibu. Karena apa? Karena sepanjang yang saya ketahui ya, anak itu tergantung dari cap orang tuanya. Ketika orang tuanya memberikan label yang baik ya bahwa anak saya eh, pasti akan sukses, anak saya adalah anak yang hebat, anak saya adalah anak yang penurut, anak saya adalah anak yang bisa membanggakan orang tuanya. Dengan izin Allah pasti akan menjadi seperti apa yang kita labelkan. Tetapi kalau kita ya para orang tua selalu mencap anak kita, memberikan label kepada anak-anak kita sebagai anak yang sulit, anak yang susah, ya, anak yang menyusahkan orang tua, menyusahkan keluarga, ya akhirnya biasanya akan terjadi seperti itu juga, Bapak Ibu. Nah, kemudian itulah juga salah satu alasan ya, kenapa saya menekuni dunia multi level marketing. Karena di sini saya tahu bahwa tidak hanya kita di sini sekedar mencari uang, Bapak Ibu. Tetapi ada pendidikan-pendidikan life skill di mana di situ bisa menjadi tempat kita untuk bisa terus bertumbuh secara pribadi ya dan juga tidak hanya diri kita Bapak Ibu, tetapi juga kita bisa memberikan warna kepada keluarga kita ya, kepada anak kita juga ya. Dan di dalam keluarga kita karena bagaimanapun juga kita tidak bisa berharap orang lain berubah ya, kecuali dari diri kita terlebih dahulu yang berubah. Nah, dari situlah Bapak Ibu, akhirnya saya berusaha untuk dengan segala keterbatasan saya sebagai seorang ibu rumah tangga ya, saya mencoba untuk menghapus semua cap-cap negatif, label-label negatif ya kepada anak saya ya. Waktu itu semarah apapun saya, sejengkel apapun saya,
tetap saya memberikan label yang positif kepada anak saya. Dan setiap kegiatan-kegiatan itu juga anak saya berusaha saya libatkan, Bapak Ibu ya. Baik itu kegiatan yang lokal, yang ada di daerah saya, maupun kegiatan event-event yang di tingkat nasional, ya. Itu anak saya waktu itu yang masih kecil, itu sering kali saya ajak. Sehingga dia banyak melihat profil-profil dari para orang-orang yang sukses ya di dalam bisnis yang saya tekuni. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kebetulan ini saya satu ruangan dengan anak saya ya yang tadi menjadi host. Boleh Mas Rafan eh, muncul ya di sini. Nah, muncul di layar. Jadi Bapak Ibu akan bisa melihat mana sih? Nah, mana sih anaknya Bu Dea ini atau Bu Dewi ini mana ya? Ya, oke. Ya, silahkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, ini anak Gensi. Nah, si anak Gensi ini Bapak Ibu. Ya, dan alhamdulillah atas izin Allah tadi ya hari ini tadi dia sudah dinyatakan lulus ya, lulus dari SMA-nya. Oke. Ya, di sini Mas Rafan. Dan ini Bapak Ibu kebetulan anak saya ini hanya satu ya, hanya satu. Jadi Rafan inilah anak saya satu-satunya. Dan mungkin Mas Rafan bisa cerita dulu waktu Mas Rafan masih kecil ya, waktu itu masih kecil. Nah, apa yang Mas Rafan rasakan tuh waktu itu? Waktu sering mama tinggal ya dari pagi sampai sore. Tentunya waktu itu masih ingat ya karena sudah umur sekitar 5 tahun ya waktu itu ya Kak Rafan ya. Ya, TK ya, mulai dari TK. Mm-mm. Ya TK ya waktu itu TK. Oh. Gimana waktu itu rasanya? Ya, rasanya sedih gitu, ditinggal orang tua yang kerja dari pagi sampai sore terus-menerus gitu. Ya sering nangis juga ya waktu itu. Iya, Ingat ya waktu itu sering nangis ya. mm-mm. Ya. Ngejar-ngejar motor sih. Ngejar-ngejar motor mamanya ya. Mm-mm. Jadi waktu mamanya udah naik motor, nah dia lari ngejar dan tentunya Bapak Ibu pastilah saya pergi dengan derayan air mata yang dia tidak ketahui seperti itu. Oke. Nah, kemudian waktu itu memang ada satu titik ya tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya di mana saya memutuskan untuk keluar dan waktu itu Bapak Ibu ada salah satu pernyataan juga dari anak saya ya si Rafan kecil waktu itu ya yang dia bilang, "Mama, Mama boleh pegang HP loh." Nah, ya, waktu itu gitu. Mama, waktu itu memang sudah ada HP kan ya. Mama boleh pegang HP, tapi di rumah aja. Nah, itu Bapak Ibu, itu juga salah satu yang membuat hati saya juga terketuk. Nah, kemudian sekarang gini Mas Rafan. Mas Rafan boleh cerita. Tadi kan sudah sudah menyampaikan ya, gimana waktu Mama sering tinggal ya, itu. Nah, sekarang boleh di sini Mas Rafan cerita, setelah Mama menyatakan atau keluar dan kemudian memenuhi permintaan dari Rafan ya, kemudian apa tuh yang Rafan rasakan waktu itu? Ya, jadinya seneng ya kan. Kalau di MLM kan kita kan kerjanya nggak ada harus waktu tetap ya. Jadinya kan enak gitu. Jadi bisa kadang waktu di rumahnya bisa lama. Jadi kan lebih puas gitu. Bersama Mama lebih lama Mm-mm. ya. Walaupun ada bapaknya ya, bapaknya juga sering keluar ya. Oke, ya, ya karena bagaimanapun juga ya, ibu-ibu semua di sini ya, saya melihat ada banyak ibu-ibu di sini. Bagaimanapun juga seorang anak itu pasti lebih apa ya, yang dicari pasti adalah ibunya ya. Yang pertama adalah ibunya gitu. Yang kedua baru bapaknya. Ya, oke. Nah, kemudian Mas Rafan ya waktu apa akhirnya sering ikut mama, kemudian melihat ya di sana di acara-acara itu banyak orang-orang profil orang-orang yang sukses gitu. Nah, apa yang Mas Rafan rasakan atau mungkin apa yang bisa Mas Rafan dapatkan tuh? Ya jadinya terinspirasi gitu ya. Kan banyak yang udah ya bisa mencapai omset puluhan miliar gitu ya. Terus bisa ngeliat rumah-rumahnya seperti apa. Jadi bisa terlihat oh orang yang punya total omset yang bisa 10-20 miliar, seratusan miliar. Rumahnya semewah apa. Ada kayak ada rumahnya gede banget. Di dalamnya ada jembatan kaca dan itu. Terus saya juga ada ini kayak Pak Yudhoyono di usia kuliah ya bisa punya ibaratnya punya income ya banyak banget lah punya jadi CEO perusahaan yang banyak cabangnya gitu di usia kuliah. Nah itu ya yang jadi inspirasi saya. Jadi seperti itu. Oke, berarti terakhir itu
terakhir-terakhir ini ya, Mas Rafan terinspirasi dari mentor kita ya, yaitu Pak Bapak Yudhoyono Slamet ya, yang memang kebetulan kami satu kota Bapak Ibu, jadi eh, sering juga kami sharing-sharing ya dengan beliau, dan Rafan juga sering ikut, sering mendengarkan, dan beliau juga pernah sering juga bercerita bahwa di masa mudanya itu beliau sudah meraih kesuksesan ya, sudah punya sebuah bisnis yang tadi seperti yang Mas Rafan bilang banyak banyak cabangnya ya, dan sudah sukses, sudah punya rumah, punya mobil gitu Mas Rafan ya. Dan itu ternyata bisa menjadi inspirasi gitu ya, menjadi inspirasi buat Mas Rafan. Seperti itu ya. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Rafan untuk sharingnya ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya yakin ya, pasti ada banyak Rafan di luaran sana. Atau mungkin anak kita, saya yakin pasti banyak Bapak Ibu. Jadi kembali lagi kepada diri kita ya di sini, karena tidak ada yang bisa kita perjuangkan Bapak Ibu selain orang-orang yang kita sayangi. Dan saya sebagai seorang ibu rumah tangga Bapak Ibu ya, kita di sini saya juga banyak mendapatkan curhatan-curhatan juga dari sesama ya, yang notabene sebenarnya membutuhkan tambahan-tambahan penghasilan, tetapi banyak yang terkendala ya, terkendala dengan waktu. Nah, disinilah Bapak Ibu, saya bisa bersyukur sekali ya, di Kingsa ini, kita sekarang semuanya difasilitasi, ya, baik itu bagi yang suka offline, ya, bagi yang suka melakukan terapi, atau apa namanya, offline ya, atau presentasi keluar, ya, keluar dari rumah, yang mempunyai kesempatan seperti itu dari owner kita, yaitu Bapak Adan Haris, itu memberikan fasilitas juga kepada kita, ya, dengan produk-produk yang super lengkap dan juga dengan alat-alat bantu yang saat ini sudah masuk. Nah, bagaimana dengan yang terkendala? Terkendala waktu, mungkin tidak bisa keluar dari pagi sampai malam, atau bahkan mungkin tidak boleh keluar rumah ya, karena tugas sebagai seorang istri yang mungkin anaknya masih balita atau anaknya masih bayi ya, sehingga tidak bisa keluar rumah. Di sini Bapak Ibu, di Kingsa tidak ada alasan. Karena dari PT bersama Kingsa Sejahtera pun juga sudah memberikan fasilitas ya bagi yang akan menekuni dunia melalui dunia online ya, itu juga sudah difasilitasi. Dan kita bersyukur juga Bapak Ibu bahwa di komunitas Klub 100 Juta ini juga diajari ya hal yang paling sederhana, yaitu membuat flyer ya seperti itu. Dan banyak juga alhamdulillah dari tim kita semuanya itu yang dulunya gaptek ya, sekarang mulai pinter juga membuat gambar-gambar, membuat poster-poster. Itu adalah salah satu ya Bapak Ibu, salah satu hal di mana yang bisa kita syukuri, bahwa itulah tadi, kita di sini tidak hanya sekedar mencari uang saja ya, tetapi kita di sini ada banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Dan eh, tanpa saya bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya ya, saya tidak, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui di sini, bahwa mungkin satu hal yang saya sampai saat ini Bapak Ibu ya tetap bisa bertahan gitu. Belasan tahun saya menekuni menjalankan dunia multi level marketing, apakah itu semuanya berjalan mulus Bapak Ibu? Tidak, ya, tidak berjalan mulus. Saya membangun tim saya ya runtuh. Saya bangun lagi tim saya, runtuh lagi. Dan itu sering kali terjadi Bapak Ibu. Tetapi apakah saya menyerah? Saya berusaha untuk tetap kuat. Kembali saya bangun lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya punya impian. Kembali lagi, saya punya impian Bapak Ibu. Itu yang menguatkan saya. Karena tidak ada siapapun, tidak ada yang bisa mencuri impian saya. Dan alhamdulillah, di sini di komunitas Klub 100 Juta ini, di mana saya eh, bergabung di
di bawah kepemimpinan dari Bapak Yudhoyono Slamet, sudah kurang lebih sekitar 3,5 tahun ini, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur ya, karena beliau adalah mentor terbaik saya dalam sepanjang perjalanan bisnis saya, Bapak Ibu. Di mana banyak hal-hal yang beliau ajarkan ya kepada kita semuanya. Dan kalau dulu ya, kalau di bisnis-bisnis saya yang dulu itu selalu yang ditanamkan adalah kerja keras dulu, kemudian kerja cerdas, baru kerja ikhlas. Nah, ternyata di sini setelah saya bergabung di dalam komunitas Klub 100 Juta ini, Bapak Ibu, ternyata itu dibalik. Ya, kerja ikhlas dulu, baru kerja cerdas, setelah itu baru kerja keras. Ya, awal memang saya sempat bertanya-tanya dalam hati saya, bagaimana bisa ya kerja ikhlas terlebih dahulu? Gitu. Sementara kerja kerasnya terakhir ya, seperti itu. Karena selama ini yang doktrin yang diberikan kepada saya terima adalah kerja keras dulu. Nggak mungkin bisa berhasil tanpa adanya kerja keras. Nah, ternyata di sini tidak, Bapak Ibu. Saya coba ikutin ilmu-ilmu dari Klub 100 Juta, ya mulai dari membuat jurnal syukur, ya, kemudian melakukan save, melakukan tapping, dan itu pun juga dilakukan oleh anak saya, ya, gitu. Dan luar biasa, ternyata memang betul, Bapak Ibu. Dengan kerja ikhlas yang kita lakukan, dengan ya selain tentunya selain dengan ibadah pastinya ya, pasti ibadah sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Nah, ini ada tambahan lagi. Dan ternyata betul bahwa keajaiban-keajaiban, keberuntungan-keberuntungan itu banyak terjadi ya di dalam hidup kami. Dan saya melihat ya tim kami pun, ya tim saya yang konsisten juga melakukan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Klub 100 Juta oleh Bapak Yudhoyono Slamet, ternyata juga banyak yang mendapatkan keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan yang dijalani, yang mereka jalani. Saat ini di bisnis Kingsa banyak juga terjadi keajaiban-keajaiban di mana di dalam tim kami ya banyak yang ibu rumah tangga, banyak yang mohon maaf ya, bukan kok berarti bermaksud untuk mengecilkan arti sebuah profesi, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi di sini di tim kami banyak yang berprofesi sebagai pedagang, penjual sayur keliling ya. Kemudian juga ada yang petani, ada yang penjual jamu dan masih banyak Bapak Ibu. Tetapi di sini kami semua alhamdulillah atas izin Allah bisa meraih prestasi demi prestasi dan juga bonus-bonus atau hasil-hasil baik itu harian ya maupun mingguan ataupun maupun bulanan itu dengan sangat mudahnya, dengan penuh keajaiban Bapak Ibu. Itu yang kami rasakan di sini di dalam komunitas Klub 100 Juta ini yang tidak saya dapatkan di tempat yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri di sini, Bapak Ibu ya, sebelum saya pamit undur diri, saya hanya ingin menyampaikan satu hal kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin ya saat ini atau mungkin di sekitar kita ada yang sama seperti yang saya rasakan ya, bahwa saya dulu juga sama ya, pernah merasakan keraguan-keraguan. Apakah benar bisnis ini bisa dijalankan? Bahkan dijalankan dari rumah, apakah bisa Bapak Ibu? Karena sebenarnya saya pun juga punya obsesi juga ya, pada saat itu saya punya obsesi bahwa di usia saya yang nantinya kalau sudah kepala 5, ya saat ini saya sudah kepala 5 ke atas, ya saya ingin bisa menekuni bisnis ini dari rumah, ya dominan dari rumah, tetap keluar tetapi dominan dari rumah. Awalnya saya ragu Bapak Ibu, apakah benar bisnis ini bisa dijalankan dari rumah? Apakah benar seorang ibu yang punya kesibukan mengurusi keluarga masih bisa mempunyai prestasi atau mewujudkan impian-impian melalui bisnis yang saya jalankan? Dan ternyata Bapak Ibu jawabannya bisa. Karena apa? Karena di bisnis ini yang terpenting bukan siapa yang paling hebat Bapak Ibu, tapi siapa yang mau belajar, yang konsisten, dan mau bertahan saat keadaan sedang tidak baik-baik saja, atau saat keadaan sedang tidak mudah, Bapak Ibu. Saya percaya
bahwa kesuksesan bukan milik orang yang punya modal besar, tapi milik orang yang punya alasan besar. Itulah sebabnya Bapak Ibu ya kenapa di dalam tim Berlian ya kebetulan saya selaku pendiri dari tim Berlian, saya membuat sebuah jargon yang sederhana ya, tapi cukup insya Allah cukup penuh makna. Jadi cukup dari rumah saja. Ya artinya apa? Kita tetap ya sebagai para ibu rumah tangga ya kita tetap bisa membersamai keluarga, tetap menjadi seorang ibu, tetap menjalankan aktivitas di rumah ya, tetapi tetap punya kesempatan untuk bertumbuh dan menghasilkan. Dan saya malam hari ini saya sebelum pamit ya undur diri dari ruang dari spotlight ini ya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kalau saya saja bisa, saya sebagai seorang ibu rumah tangga saja bisa, maka saya yakin bahwa semua peserta yang ada di ruangan Zoom ini juga pasti lebih bisa. Tidak harus langsung hebat, Bapak Ibu ya. Tidak harus langsung sempurna. Yang penting mulai saja dulu. Jalani dulu, konsisten. Itu kuncinya. Ya, karena apa? Bisa jadi keputusan kecil kita semua malam hari ini akan mengubah masa depan keluarga kita untuk beberapa tahun ke depan, Bapak Ibu. Ya, dan di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya untuk mentor saya yaitu Gold Leader Bapak Yudhoyono Slamet, dan juga untuk tentunya untuk support dari semua tim Berlian ya, semua sahabat-sahabat yang ada di ruangan Zoom ini, karena tanpa kerjasama kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Kita tidak bisa sukses dengan bekerja sendirian. Jadi mari kita saling bergandengan tangan, ya kita saling bekerja sama dan kita bisa bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi impian-impian kita bersama. Sukseskan dulu tim kita, sukseskan dulu orang lain, maka secara otomatis kita pun juga nanti akan ikut katut suksesnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Sapir Bapak Ketut Artawa. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Terima kasih luar biasa. Alasan besar harus kita pegang terus untuk mencapai 100 juta bersama Kingsa Sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu, berikan penghargaan kita kepada beliau. Terima kasih kita dengan ketik 100 juta. Selagi 100 juta Bapak Ibu. Oke, saya yakin Bapak Ibu banyak yang panas. Ya, ini sebuah inspirasi besar. Selagi yang beliau sampaikan, saya catat beberapa hal. Yang pertama tentu cinta kepada keluarga, waktu berkualitas, bahkan menciptakan generasi-generasi Rapan ke berikutnya sesuai era sekarang melalui digital. Luar biasa, terima kasih Bunda. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya. Selagi acara puncak kita malam ini adalah penghargaan kepada kita semuanya. Second Weekly Reconnection Night, artinya penghargaan, malam hargaan di minggu kedua kita di bulan Mei untuk kita semua yang telah mencapai peringkat silver dan peringkat sapir. Selagi apa itu silver? Silver adalah yang telah mencapai membantu 3 orang direct sponsor dan 3 jalur kita mencapai peringkat sapir dan melakukan repeat order. Selagi repeat order 10 poin minimal dan memiliki minimal 9 jalur langsung. Bagi apa itu yang sapir? Sapir adalah bagi kita Bapak Ibu yang telah melakukan repeat order minimal 5 poin, memiliki downline langsung minimal 3, dan ada apapun posisi mereka, yang penting ada 3 dan Anda melakukan repeat order 5 poin. Baik Bapak Ibu, kita awali malam ini penghargaan kita kepada para peraih silver kita. Silakan Bang Rapan, Mas Rapan. Oke, ada Ibu Sri Supatni SPD dari Boyolali. Berikan 100 juta Pak Ibu, ketik 100 juta kepada Ibu Sri Supatni SPD dari Boyolali, seorang ibu luar biasa.
Selagi ketik 100 juta Bapak Ibu, 100 juta. Berikutnya. Berikutnya ada Ibu Wardiningsi dari Blora. Wah, ini luar Blora. Selagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan kepada Ibu Wardiningsi dari Blora. Ketik 100 juta. 100 juta Bapak Ibu sudah 2 kali meraih peringkat silver di tahun 2026 ini Bapak Ibu. Selagi jangan lupa perjalanan kita baru ini adalah bulan yang keempat kita Bapak Ibu. Bulan depan kita akan merayakan grand opening kita pada 27 Juni di Jogja. Bapak Ibu. Selagi berikan terima kasih syukur kita kepada dukungan kita kepada Ibu Wardiningsi. Ketik 100 juta. Next. Berikutnya. Silver kita. Wah, luar biasa. Upline saya juga yang menemukan saya, mengajak saya menemukan berkah ini, Bapak Iwan Nugraha dari Gresik. Beliau tinggal di Gresik tapi asal Banten. Beliau bahkan sudah mencapai 3 kali silver Bapak Ibu. Luar biasa. Jaringan beliau sudah menyebar dari Bali, Jawa, bahkan sampai ke Sumbawa, sampai ke Kalimantan. Luar biasa. Berikan hormat kita, rasa syukur kita dengan ketik 100 juta Bapak Ibu. Lagi 100 juta, semuanya ketik 100 juta. 100 juta kita semua sampai kepada 100 juta bersama Kingsa Sejahtera Bapak Ibu. Prize silver berikutnya silakan Bapak Ibu. Next. Nah, selagi Ibu Dewi Amalia SE, Ibu yang cetar kita setelah mencapai 3 kali silver. Bapak Ibu bayangkan 4 bulan usaha kita, Ibu beliau sudah mencapai 3 kali survive silver. Luar biasa perjalanannya. Selagi berikan tepuk tangan kita dengan ketik 100 juta. 100 juta Ibu-ibu, Bapak Ibu semuanya. 100 juta kita semua akan capai apa yang didapatkan Ibu Dewi dengan luar biasa. Selamat Ibu Dewi, luar biasa telah menjadi inspirasi bagi kita malam ini. Berikutnya, silver berikutnya Ibu Sri Supatni SE. Beliau mencapai new silver di bulan ini. Luar biasa, selamat, congratulations Ibu Sri Supatni dari Boyolali. Bapak Ibu berikan rasa syukur kita, dukungan kita, aplaus kita dengan ketik 100 juta. 100 juta untuk Ibu Sri Supatni SPD dari Boyolali. Oke, itu silver kita yang baru. Bapak Ibu, siapa dari silver yang memulai dulu? Kita mohon Bapak Ibu para prize silver untuk memberikan kesan-kesannya kepada kita, gimana Anda semua bisa mencapai kepada silver kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Supatmi dari kota Boyolali. Latar belakang seorang pendidik. Motivasi saya bergabung di Kinsa, bahwasanya saya punya satu semangat, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak orang. Maka dengan bergabung di Kinsa, saya akan lebih bermanfaat buat banyak orang, karena saya akan berbagi informasi sehat, berbagi informasi peluang kesehatan, karena semua orang membutuhkan informasi sehat, membutuhkan informasi peluang kesehatan, peluang untuk hidup lebih sehat, hidup lebih sejahtera. Karena semua orang membutuhkan itu. Sehingga dengan saya bergabung di Kinsa, yakin akan menjadi manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu dan hadirin yang ada di ruangan ini, jangan hanya jadi penonton kesuksesan orang lain. Saatnya kita naik kelas. Tunjukkan bahwa kita juga mampu bertumbuh, kita mampu berprestasi, dan kita mampu menginspirasi banyak orang. Go Diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Kita semuanya sampai kepada Diamond mencapai 100 juta bersama Kingsa Sejahtera.
Silakan berikutnya silver kita Bapak Iwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar para leader semua yang ada di seluruh Indonesia, termasuk dari leader dari Bali, MC kita, berikan tepuk tangan. Semuanya MC kita Pak Ketut Artawa, luar biasa sekali. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada coach kita, Pak Jidiono Slamet, yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita untuk melakukan sebuah perjalanan bisnis dengan benar. Ini saya titip pesan mungkin sedikit saja buat seluruhnya, termasuk tim saya paling utama. Saya ucapkan sangat bersyukur sekali saya punya leader yang sangat hebat dari Bali, ya. Dan saya mengenal beliau sebetulnya belum sampai ketemu ya. Artinya kita belum ketemu ya, artinya belum jumpa, tapi alhamdulillah kita bisa sama-sama berjuang di Finsa. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Iwan Nugraha. Saya jujur kelahiran dari Lebak, Banten, ya. Tapi saat ini saya lagi bimbingan di Jawa Timur, di Gresik ya. Karena bagi saya ketika melakukan sebuah bisnis, kita harus keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu. Ya. Jadi tema yang akan saya bahas sedikit untuk semua, ini masukan mungkin ya, sharing, bukan menggurui, bahwa bisnis itu berbeda dengan kita jualan. Berbeda sekali karena kita cerita bisnis, kita sebagai leader tentunya kita harus memutuskan atau mengambil keputusan untuk bisa keluar dari zona nyaman kita supaya karakter kepemimpinan kita itu bisa dicontoh, bisa ditauladani oleh seluruh tim kita, ya. Jadi ya karena sesuai dengan yang saya ciptakan yaitu Raja Wali Kingsa ya. Jadi kalau nggak mungkin saya seorang Raja Wali Kingsa tiba-tiba Raja Wali dia tinggal di satu rumah mendekam. Wali itu pasti sudah tahu semuanya ya, pasti terbang. Makanya saya terbang memulai bismillah dari nol, dari Jawa Timur dulu. Jadi ketika kita memutuskan untuk berbisnis, yang pertama kita niatkan dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Karena ketulusan dan keikhlasan itu akan membuahkan insya Allah hasil yang sangat maksimal dari Tuhan. Karena Tuhan yang akan berikan. Kita kerjanya ikhlas, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas ya, itu penting. Kita cerita seorang pembisnis ya. Jadi gitu. Bisnis itu Bapak Ibu ibarat kita membangun sebuah rumah. Membangun sebuah bangunan. Jadi ketika kita fondasi awal, saya kurang lebih baru 3 bulan lah di Kingsa ya. Saya di calling sama friend saya Pak Jidiono, Pak Iwan, ini saya di Kingsa. Loh, Pak Friend di Kingsa Kak? Ya oke. Coba saya juga, dan saat itulah saya memutuskan untuk serius, Bapak Ibu semua. Bangunannya mulai saya bangun, dan Allah memudahkan saya ketemu leader hebat dari Bali, dan sekarang tim Bali, alhamdulillah, saya sudah tidak bisa berkata-kata, terima kasih leader-leaderku dari Bali, engkau betul-betul luar biasa, dari tim Pak Artawa, Pak Andi Nyoman, dan lain-lain semuanya, Pak Paulus sekarang muncul, ini luar biasa sekali, ini berkat keridhaan keikhlasan kita, niat kita yang baik, Allah akan berikan yang terbaik, ya, jadi lakukan yang terbaik, kerja ikhlas, kerja cerdas. Jadi kerja itu bukan kerja keras saja Bapak Ibu. Di dalam sebuah bisnis kita harus ada kerja cerdas. Cerdas itu artinya gimana? Kita mau belajar. Nomor 1, ketika kita mau berbisnis, nomor 1 yang paling terpenting adalah mau belajar. Kalau ada orang ditanya, kamu mau bisnis nggak? Mau. Ketika ditanya mau belajar, nggak mau belajar sudah. Sudah tamat kalau nggak mau belajar, nggak mau upgrade diri atau apa, merasa pinter atau apa, itu udah selesai. Jadi jubah kita memang harus dibuka
mungkin sebagai pejabat apa atau sebagai guru ke apa, ya ini buka jubahnya. Kita buka ibarat kita gelas yang kosong. Jadi begitu Bapak Ibu. Terima kasih para leader semuanya. Sekilas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan acara akan kita lanjut. Saya sekilas saja. Nantilah saya pingin, sebetulnya kalau saya motivasi itu pinginnya ya nantilah ke panggung kita ya, dihadiri tim kita dengan ratusan bahkan ribuan gitu kan. Biasa kan lompat-lompat di panggung itu sambil dengan musik gitu kan. Sekarang sekilas saja saya ucapkan terima kasih kepada tim saya, leader saya, para tim saya semuanya yang semangat dari Sumba, kemudian dari mana lagi sekarang ada dari Bukit Tinggi ya, kemudian juga dari Gresik juga ada, dari alhamdulillah dari mulai berbagai tempat. Yang salut bagi tim saya dan saya ucapkan terima kasih adalah leader saya terbaik Pak Ai Ketut Artawa beserta tim. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kita melalui ketik 100 juta Bapak Ibu. Kita semuanya sampai kepada 100 juta bersama Kingsa Sejahtera. Untuk berkenan berbagi silakan. Ya, barangkali di sini di ruangan ini ada Silver Wardiningsih, Mbak Ning coba. Mungkin pakai akun yang lain Pak Ketut. Mbak Ning, Mbak Wardiningsih, apakah ada di ruangan ini? Ya, kami beri waktu Dikit Mbak dibuka Ning dulu untuk Bu. bisa. Dibuka dulu Bu. Oke. Iya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiningsih dari Blora. Latar belakang saya pedagang pisang. Motivasi saya ikut di bisnis Kisa, ingin sehat, ingin membantu orang banyak yang pada sakit itu, ingin sehat. Terima kasih juga, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pembimbing, mentor, dan orang-orang hebat di belakang saya yang tidak pernah lelah membimbing, mengarahkan, memberi semangat, dan percaya kepada saya sampai di titik ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudhoyono sebagai pembimbing senior saya, Ibu Dewi Amelia, Bapak Riyadi sebagai upline saya. Saya ucapkan terima kasih. Setiap nasihat dan dukungan dan doa dari kalian sangat berarti dalam perjalanan saya. Saya bangga bisa belajar bersama orang-orang hebat yang selalu mengajarkan untuk terus bertumbuh dan tidak mudah menyerah. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar lagi dan semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kesuksesan bersama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Wardiningsih. Saya yakin perjalanan Ibu menjadi sebuah cahaya bagi kita di Indonesia, khususnya untuk para ibu. Selamat Bu, luar biasa. Terima kasih telah berbagi. Silakan Ibu, Bapak Ibu para silver berikutnya. Silakan Bu Dewi dibantu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketut. Ini yang terakhir adalah saya. Saya kembali hadir di sini, Bapak Ibu semuanya. Ya, sebentar saja ya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang pertama adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya, dan juga terima kasih sekali untuk saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan rasa terima kasih saya ya atas support dan juga bimbingan dari upline pembimbing saya, yaitu Bapak Yudhoyono Slamet yang saat ini sudah berperingkat sebagai gold ya, gold leader, dan juga tentunya teman-teman semuanya ya, tim dari komunitas klub, komunitas tim berlian yang sampai saat ini masih terus bergandengan tangan, masih terus bekerja sama, dan alhamdulillah atas izin Allah hingga bulan ini ya, hingga di bulan ketiga ini total di tim berlian saya hitung sudah ada sekitar kurang lebih ada 40 ya, 40 mitra, 40 leader yang sudah meraih peringkat baik itu sapphire maupun silver ya, dan silvernya saat ini ada kurang lebih ada 10 saya hitung. Nah, impian saya sederhana Bapak Ibu ya, impian saya sederhana dalam waktu dekat ini, di mana tanggal 27 Juni nanti
kita akan bersama-sama ya bertemu di panggung grand launching di Jogja, dan impian saya insya Allah dengan izin Allah kita semua Bapak Ibu ya, untuk tim Berlian, mari kita bawa 100 orang ya, minimal 100 orang yang bisa nanti ikut meramaikan panggung rekognisi di tanggal 27 Juni ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi dan saya kembalikan kepada MC yang luar biasa Bapak Ketut Artawa. Wow, luar biasa Bunda. 30 sapir, 10 silver dalam waktu 3 bulan. Dahsyat, dahsyat Bapak Ibu. Tentu ini sebuah inspirasi untuk kita semuanya. Selagi berikan tepuk tangan kita semua, ketik 100 juta Bapak Ibu. 100 juta untuk kita semuanya. Terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya Bapak Ibu. Kita akan memberikan penghargaan kepada para sapir kita. Silahkan Mas Rapan. Dan inilah para jawara-jawara Insa 100 juta yang telah mencapai peringkat News Capir. Ada Ibu Suryani dari Sumba Timur, luar biasa. Selanjutnya ada Ibu Nafiatul Umriyah dari Kota Boyolali. Selanjutnya dari Kota Boyolali juga ada Ibu Binem. Selanjutnya dari Kota Sragen ada Bapak Riantono. Dan jawara selanjutnya yaitu untuk mereka Pras Sapir Survive 2 kali. Itu ada Ibu Supangati dari Kota Blora. Selanjutnya dari Kota Solo ada Muhammad Rapan Amagra. Dan jawara selanjutnya yaitu peringkat Sapir 3 kali. Terakhirnya ada Bapak Yanto dari Kota Blora. Selanjutnya ada dari Kota Grobogan yaitu Ibu Sukira. Selanjutnya dari Kota Grobogan juga yaitu ada Ibu Suparmiatun. Dari Kota Grobogan juga yaitu Ibu Nurul Sofiati. Ya, dari Kota Bali ada Ibu Made Suwarningsih. Selamat ya para peraih peringkat Sapir Qualified 3 kali. Saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf Pak Ketut, suaranya kok belum ada ya? Ya, selamat malam. Masuk Bu? Iya, masuk. Iya, itu Bapak Ibu.
tadi kita telah menyimak Bapak Ibu, berikan yang tepuk tangan selagi 100 juta untuk para new sapir kita dan juga yang telah berhasil mempertahankan sapir 2 kali maupun 3 kali sapir di minggu kedua bulan Mei 2026. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan cara berikutnya. Jadi malam ini kita dengan rasa syukur telah kita rasakan selagi andaikan sebuah perjalanan mendaki gunung, kita telah mendengar mereka-mereka yang telah sampai kepada pos 1, pos 2. Mereka telah merasakan itu sebelum menuju kepada puncak kita yang pertama 100 juta. Tentu kita semua mendapatkan inspirasi Bapak Ibu. Nah, acara puncak ini kita semua tentu ingin mendapatkan bagaimana kita menjalankan perjalanan ini menuju puncak. Kita memiliki seorang guide yang luar biasa yang telah lama mendaki banyak gunung dalam perjalanan ini, yang juga adalah founder kita di klub 100 juta, dan beliaulah yang mengajak kita untuk menemukan langkah kita untuk terus maju menuju 100 juta. Dan luar biasanya setiap 2 hari beliau hadir Bapak Ibu, mengajak kita untuk belajar dengan acara morning call. Selagi setiap 2 hari sekali Bapak Ibu kami mengundang Anda hadir ke dalam acara morning call bersama beliau. Beliau adalah seorang ahli NLP. Beliau telah banyak menjalani perjalanan dalam network marketing, baik manajemen maupun seorang leader yang dahsyat yang telah meraih bahkan pernah mencapai penghasilan miliaran rupiah per bulan. Malam ini kita akan mendapatkan sesuatu yang yakin luar biasa. Bagaimana kita memiliki energi untuk menuju puncak 100 juta, menjalani tahapan demi tahapan di dalam perjalanan kita. Kita semua mengundang kehadiran yang luar biasa, leader kita, mentor kita, seorang bapak dan juga seorang pendidik, seorang terapis, semuanya Pak Ibu, seorang pemikir, Bapak Yudiono Slamet, ahli MNLP. Silakan Pak Yudiono Slamet, silakan Pak Yudi. Baik, assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera. Tentunya salam hebat nih, MC-nya semangat banget Pak Hartawa. Selamat ya. Juga sekali lagi juga selamat juga buat teman-teman yang tadi sudah meraih peringkat-peringkatnya. Ada New Silver, ada New Sapir, ada yang juga mencapai survive ya. Yang survive 3 kali berturut-turut, bahkan sudah diraih juga, dahsyat. Teman-teman yang tadi memiliki performa, istilahnya kalau mesin itu performanya teruji ya. Performanya teruji, bisa 3 kali berturut-turut dan semuanya dilalui dengan penuh keajaiban tentunya ya. Baik Bapak Ibu. Dan juga tentunya untuk sesi hari ini pun tadi kita mengucapkan dibuka tadi dengan Pak Dewi Amalia ya, yang sukses story-nya ya. Bagaimana seorang ibu rumah tangga yang bisa 3 kali berturut-turut ya jadi silver pertama nih ya yang mencapai itu. Luar biasa, dan tadi motivasinya, inspirasinya juga bagus banget. Nah, Bapak Ibu, saya Yudiono Slamet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan saya masih ada di kendaraan di mobil, jadi dari posisi dari Jogja menuju Solo ini masih dalam perjalanan. Tapi bagaimanapun ya ini semua kami menikmati perjalanan yang bersyukur karena ngelihat semangat teman-teman ini dahsyat, keren. Dan buat teman-teman yang hari ini belum naik panggung istilahnya ya, pastikan Bapak Ibu nanti naik panggung pada tanggal 24 bulan ini ya, yang ada di Solo Raya tentunya untuk yang Solo Raya ya, 3 dan 24. Tanggal 23 adalah Momentum Day, lalu tanggal 24-nya itu acara seminar besar KEA ya, namanya KEA Kingsa. Nah tuh gambarnya tuh. Nah makasih Mas. Itu gambarnya sudah cukup jelas. Acara tanggal Momentum Day di Solo ya, di situ hari pertama tanggal 23 dengan pembicara ada 4 orang ya, dan kerennya juga MC-nya bahkan kita pakai Pak Wijaya, Pak Jenderal Wijaya nih kan. Itu tanggal 23, segera Bapak Ibu ikut dan hadir. Tadi saya barusan dari Jogja ya, kami bawa tiketnya
ternyata langsung tadi ditangkap sama grupnya Pak Widodo bersama grupnya Pak Wijaya. Mereka bilang saya mau pesan 50 tiket ya. Tadi sudah ambil beberapa tiket ya, dan dia punya goal untuk dapat untuk ikut di 50 tiketnya. Berarti luar biasa. Itu baru satu grup ya, belum dari grup yang lain. Nah, berarti nanti acara yang di Solo ini akan penuh ramai dengan grup yang datang dari Solo sekitarnya, di luar grup kita tentunya banyak. Dan tentunya grup kita jangan mau kalah tentunya ya. Klub 100 juta ambil momentum besar ini untuk menjadi juga bagian dari kemenangan tanggal 23. Nah, Bapak Ibu, momentum day ini adalah teknik bagaimana membangun sebuah bisnis menggunakan teknik yang diajarkan nanti. Itu yang teman-teman juga banyak belum pernah ikut momentum day ya. Ambil peluang ini terutama orang-orang yang masih mau mengejar atau meraih peringkat baru ya, goals baru, untuk supaya nanti tanggal 27 Juni bulan depan itu Bapak Ibu naik panggung sebagai pemenang. Nah, gimana caranya? Ya harus dapatkan momentum dalam diri, yaitu caranya gimana Pak dapatkan momentum? Hadir di acara Momentum Day tanggal 23 ya. Mana saja yang luar kota bagus, ikutlah. Ini kayak misalnya dari Purbalingga nih, Pak Arif dan timnya tuh bisa juga hadir kalau perlu ya. Hadir tanggal 23 dan tanggal 24-nya hadir pula untuk acara yang besarnya Grand KEA ya. Itu seminar besar dan mengundang juga dari pusat langsung bersama CEO Pak Ahdan Haris ya, sebagai owner pemilik perusahaan hadir loh tanggal 24-nya. Tanggal 23-nya juga dari manajemen juga trainernya. Nah, ini berarti kita beruntung untuk Solo dan sekitarnya, dan ini menjadi sebuah momentum besar untuk Bapak Ibu mengambil manfaatnya untuk menjadi pemenang-pemenangnya ya. Nah, saya mungkin jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu melakukan sesuatu yang dahsyat dengan ikut acara tersebut. Kenapa? Supaya kita tidak mati seperti ceritanya kepiting rebus ya. Nah, jadi kalau kita lihat fenomena kepiting rebus, ceritanya gimana Pak kepiting rebus? Nah, gini ceritanya. Jadi kalau Bapak Ibu ambil kepiting-kepiting yang hidup ya, lalu ditaruh di panci ya, yang ada air dinginnya, maka kepiting itu akan dengan senang berenang-berenang di mana, di apa namanya, bukan kepiting rebus sih, lebih tepatnya kodok rebus ya. Jangan kodok rebus aja lah ya, fenomena kodok rebus. Jadi kodok itu berenang-berenang di air ya. Nah, dia akan senang berenang-berenang bersama kodok-kodok yang lain di air. Nah, padahal di panci tersebut ya, di tempat si kodok berenang itu di bawahnya ada kompor berisi, udah menyala api pelan-pelan ya. Nah, akibatnya apa? Si kodok-kodok ini berenang dengan nyamannya. Mereka nyaman berenang, saling bersedang gurau dengan kodok yang lain di panci tersebut, tidak menyadari bahwa air yang dia buat berenang tuh lama-lama makin hangat dan makin panas. Tapi mereka tidak menyadari karena saking enaknya ya, dari kondisi dingin kemudian mulai hangat, mulai panas dan tidak menyadari perubahan temperaturnya atau suhunya, sampai akhirnya kodok-kodok itu saking asiknya lupa bahwa temperatur airnya udah sangat mulai panas, tapi tidak terasa juga. Akhirnya panas banget, dan saat panas banget akhirnya apa? Kodok-kodok itu udah tidak bisa keluar lagi dari panci tersebut. Dia akhirnya menjadi kodok rebus ya kan? Menjadi kodok rebus, dan ya sudah menjadi makanan buat orang-orang yang suka makan suike ya kan. Nah, seperti itu. Nah, itu fenomena kodok rebus. Kenapa? Karena mereka saking enak nyaman berenang di air yang tanpa disengaja atau disengaja di bawahnya ada api yang memanaskannya. Dan mereka tidak menyadari, akhirnya mereka semuanya mati menjadi santapan untuk orang-orang. Kenapa? Karena mereka masuk dalam zona nyaman.
yang tidak menyadari bahwa zona nyaman itu membunuh mereka. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu, percobaan yang kedua, Bapak Ibu bikinlah air mendidih yang sudah mendidih ya, bikin air mendidih di bawah tungku api tadi, di panci ya, buat air mendidih. Gitu. Saking mendidihnya, kemudian coba lemparkan kodok ke panci tersebut, yang isi air mendidih. Lemparkan aja. Apa yang terjadi? Kodok itu tidak mati loh, tapi dia dengan cepat langsung melompat. Ya, jadi dilemparkan ke air mendidih tersebut, maka kodok itu langsung melompat, panasan dan lompat, ya, dan selamat akhirnya kan. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu untuk melompatkan diri kita ke dalam air panas seperti cerita kodok itu supaya apa? Supaya selamat. Tidak menjadi kodok rebus yang jadi santapan seperti yang diceritakan tadi. Nah, artinya apa? Bapak Ibu harus menyemplungkan diri kita keluar, artinya keluar dari zona nyaman ya. Nyemplungkan ke sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang panas. Bagaimana? Itulah yang dinamakan menciptakan sebuah momentum. Nah, momentum itu salah satunya bagaimana kita nyemplungkan diri kita ke dalam panci yang panas, yaitu salah satunya ikut training-training, pelatihan-pelatihan, acara-acara besar yang diadakan oleh perusahaan. Itu akan membuat jiwa kita itu seperti dicemplungkan ke air panas tadi, seperti kodok tadi. Ya, mendidih, maka dia langsung selamat bisa melompat karena panas. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, kita seperti halnya tadi masuk zona nyaman, seperti kodok yang berenang di air dingin tanpa sadar di bawahnya ada sesuatu yang mendidih, ada sesuatu api yang memanaskan. Nah, dari cerita itu Bapak Ibu, ini menginspirasi kita, cemplungkan diri kita untuk masuk ke dalam momentum yang besar, sehingga Anda bisa melompat dari air tersebut, ya, dan selamat, ya, dan menjadi pemenang. Makanya sekali lagi saya mempromosikan sekali lagi buat Bapak Ibu, ayo cemplungkan diri Anda untuk masuk ke air mendidih tersebut, ya, supaya apa? Anda selamat hidupnya. Kita semuanya selamat hidupnya dan menjadi orang-orang yang meraih impiannya. Nah, acara di Solo yang ada tanggal 23 dan 24 itu mungkin acaranya jauh ya. Itu sebetulnya, Pak, saya nggak ada uang untuk berangkat ke sana. Pak, saya nggak ada waktu untuk berangkat ke acara tanggal 23-24. Pak, saya belum dapat izin untuk tanggal 23-24. Memang, ya itu yang dicari memang. Membuat Anda jadi tidak nyaman. Sama seperti halnya Anda kalau mau tetap berangkat, ya dengan segala macam perjuangan dan pengorbanan dan resiko, itu kembali seperti halnya tadi melemparkan kodok itu ke air yang mendidih. Justru itu yang akan menyelamatkan. Tapi kalau kita sudah menyerah dengan kondisi tadi, kita mendingan di rumah aja lah, nyaman, ya, main sama yang lain aja, piknik, liburan gitu. Padahal hidup kita belum baik-baik saja. Itu sama dengan menjadi kodok rebus tadi. Ya, tanpa sadar, lama-lama hidup kita akan menjadi santapan. Bapak Ibu, perjuangkan untuk selalu hadir di acara-acara yang direkomendasikan oleh upline Anda, supaya Anda menjadi orang yang terselamatkan. Kita menjadi orang yang terselamatkan. Hadir, paksa untuk datang dan mengambil momentum besar tersebut. Itu cerita dari sebuah kodok rebus. Bapak Ibu, itu mungkin salah satu inspirasi ya. Semoga kita mulai hari dan seterusnya jadi orang-orang yang berkelimpahan tentunya, ya, dengan cara yang penuh dengan keajaiban. Baik, mari kita tutup Bapak Ibu dengan doa ya, supaya doa kita ini menjadi bagian dari keberhasilan kita di Kingsa, di mana sukses itu seperti sering dikatakan, sukses itu adalah sama dengan kerja teknis ditambah kerja non teknis, ya. Kerja teknis adalah kerja seperti yang sudah kita lakukan, presentasi, jualan produk, merekrut banyak orang, bikin daftar nama, ya kan, terus melatih back office kita, ya. Lalu kalau kerja non teknisnya apa? Ya kerja ikhlas, ya kerja ikhlas itu kerja non teknis, ya.
Ya, kerja tata istilah kerja yang penuh menjadikan bisnis kita penuh dengan keberuntungan dan penuh dengan keajaiban. Nah, makanya kerja ikhlas itu salah satunya adalah kekuatan doa. Ya, di samping kekuatan doa, tentunya ada beberapa yang lain, yaitu bagaimana kekuatan sedekah, ya, berbagi, dan kekuatan bersyukur. Kita selalu banyak bersyukur. Baik, kita tutup dengan doa dulu bersama-sama. Yuk kita doa. Dan kita doanya doa keikhlasan dan doa bersyukur ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik napas dalam dulu Bapak Ibu. Pasin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat berbahagia dan kami juga mengucapkan rasa syukur yang luar biasa bahwa kami semuanya berada dalam keluarga besar yang tentunya sudah seizin dari Tuhan untuk menjadikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang hidupnya berubah dan dipenuhi dengan keberlimpahan. Dan terima kasih juga Tuhan karena kami ajar mendapatkan semua ini adalah juga penuh dengan kami harus belajar berjuang dan kami mau melarutkan diri kami semuanya untuk mengikuti semua training-trainingnya dan tentunya semuanya juga tidak lepas dari seizin Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk menjadikan kami semuanya yang ada di sini dipenuhi dengan keberuntungan dan dipenuhi dengan rasa syukur. Terima kasih untuk hari demi hari kami mendapatkan rezeki dengan cara yang mudah, dengan cara yang sederhana, dengan cara yang penuh keajaiban dan banyak. Sehingga hidup kami bisa memberi manfaat buat keluarga kami sendiri dan terima kasih Tuhan, kami diciptakan sebagai pemenang. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ibu, sukses buat kita semua. Kita kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Bapak David Artawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketut suaranya nggak ada lagi, Pak. Iya Bapak Ibu, mohon maaf. Selagi berikan tepuk tangan kita, rasa hormat kita, terima kasih kita kepada leader kita, mentor kita, Bapak Yudiono Selamat dengan ketik 100 juta, 100 juta, 100 juta Bapak Ibu. Terima kasih Coach, terima kasih Bu Dewi, Pak Iwan, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Rasa syukur kita lalui malam ini. 2 minggu telah berlalu, kita bisa rayakan malam ini dengan penuh rasa syukur dan optimis kita melaluinya 2 minggu ke depan lagi dalam rangka pencapaian kita tangga demi tangga menuju 100 juta bersama Kingsa Sejahtera. Terima kasih, dengan demikian kita telah akhiri acara ini. Terima kasih, kita berjumpa lagi besok di dalam acara Morning Call kita untuk belajar bersama mentor kita melalui Morning Call untuk menuju kepada keajaiban pagi. Terima kasih, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ketut, luar biasa MC-nya. Terima kasih untuk tim player yang ada di balik layar, Mas Rafan dan juga Pak Irfan. Terima kasih untuk Pak Jono dan juga untuk teman-teman semuanya. Sampai buat jumpa. MC-nya meriah banget, keren. Keren pokoknya. Sampai jumpa. Mantap, mantap. Terima kasih juga Mas Rafan.